Pernah tidak kamu membayangkan sebuah mobil sport mewah, mesinnya canggih, desain aerodinamis, siap melaju kencang di sirkuit, tapi tangki bensinnya kosong, benar-benar kering. Wah, itu sih bukan cuma tidak bisa ngebut, menyalakan mesinnya saja mustahil. Cuma jadi pajangan mahal yang tidak berguna. Nah persis, itulah metafora yang selalu muncul di kepala saya setiap kali melihat fenomena pagi hari yang kacau balau. Orang tua berteriak menyuruh anak cepat mandi, sepatu yang hilang sebelah, dan akhirnya, sudah nanti jajan saja di sekolah, kita terlambat. Anak itu berangkat dengan perut kosong. Bukankah kita sedang mengirim mobil sport tanpa bensin ke lintasan balap? Metafora yang sangat tepat, dan jujur saja, agak mengerikan kalau dipikirkan lebih dalam. Kita menuntut anak untuk fokus, menghafal perkalian, memahami sejarah, dan berinteraksi sosial selama 6-8 jam, tapi kita mencabut sumber energi utamanya. Ini bukan sekadar masalah perut keroncongan, kan? Ini masalah fundamental tentang bagaimana otak manusia bekerja. Betul, dan ini yang ingin saya gali lebih dalam. Banyak orang tua berpikir fungsi sarapan itu sesederhana biar tidak pingsan saat upacara. Padahal ada mekanisme biologis yang jauh lebih rumit di situ. Sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh anak saat mereka bangun tidur? Bayangkan begini, saat anak tidur malam itu, tubuh mereka tidak benar-benar istirahat total. Otak mereka bekerja keras memproses memori, hormon pertumbuhan bekerja, dan itu semua membakar kalori. Jadi saat mereka bangun pagi, mereka sebenarnya sedang dalam kondisi puasa selama 8-10 jam. Gula darah atau glukosa mereka ada di titik terendah. Jadi istilah breakfast atau buka puasa itu secara harfiah benar ya, memutus puasa malam. Tepat sekali. Glukosa itu satu-satunya bahan bakar yang bisa diterima oleh otak. Otak tidak bisa pakai lemak langsung seperti otot. Jadi, kalau anak tidak sarapan, otak mereka masuk ke mode hemat energi. Apa dampaknya? Konsentrasi menurun, daya ingat melambat, dan kemampuan memecahkan masalah jadi tumpul. Guru di sekolah mungkin melihat anak itu malas atau melamun, padahal sebenarnya otaknya sedang mogok kerja karena tidak ada bensin. Ini menarik. Seringkali label anak malas atau susah diatur di kelas itu ternyata akar masalahnya biologis, bukan karakter. Tapi ada satu hal lagi yang sering saya perhatikan. Anak yang tidak sarapan itu biasanya lebih emosional, lebih gampang marah atau tantrum. Ada hubungannya tidak? Oh, sangat ada. Kamu pernah dengar istilah hangry? Hungry and angry? Itu bukan mitos. Saat gula darah anjlok, tubuh menganggap itu sebagai situasi darurat yang mengancam nyawa. Akibatnya, kelenjar adrenal melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Wow, jadi secara kimiawi tubuh mereka sedang dalam mode fight or flight. Persis, bayangkan anak duduk di kelas matematika, tapi tubuhnya dibanjiri hormon stres, seolah-olah dia sedang dikejar harimau. Bagaimana dia bisa tenang mengerjakan soal pecahan? Emosinya jadi tidak stabil, senggol sedikit bacok istilahnya. Jadi, sarapan itu fungsinya bukan cuma nutrisi fisik, tapi juga regulator emosi. Sarapan adalah fondasi kestabilan mental anak sepanjang hari. Kalau begitu, sarapan bisa dibilang sebagai obat penenang alami ya. Tapi tunggu dulu, kita bicara soal mengisi bensin. Masalahnya, bensin seperti apa? Banyak orang tua yang merasa sudah memberikan sarapan, tapi isinya sereal manis warna-warni, roti selai coklat tebal, atau donat. Yang penting masuk perut. Apakah itu cukup? Nah, ini jebakan Batman-nya. Tidak semua bensin itu sama. Kalau kamu kasih anak sarapan yang isinya murni gula atau karbohidrat sederhana seperti donat atau sereal manis tadi, itu ibarat membakar kertas koran. Apinya besar seketika. Energi anak melonjak drastis. Dia jadi hiperaktif selama 1 jam pertama. Tapi setelah itu, apinya padam total. Terjadi sugar crash? Betul. Sekitar jam 9 atau 10 pagi, saat pelajaran sedang sulit-sulitnya, energi mereka anjlok drastis di bawah normal. Mereka jadi lemas, mengantuk, dan kembali lapar. Yang kita butuhkan adalah kayu bakar yang keras, bukan kertas koran. Kita butuh karbohidrat kompleks, protein dan serat, telur, roti gandum, oatmeal, buah potong. Itu energi yang dilepaskan pelan-pelan, stabil, dan tahan lama sampai jam makan siang. Jadi kuncinya di keberlanjutan energi ya, bukan ledakan energi sesaat. Tapi mari kita bicara realita. Teori ini bagus, tapi praktiknya pagi hari itu medan perang. Orang tua juga harus kerja, macet, buru-buru, menyiapkan telur orak-arik dan roti gandum. Itu butuh waktu. Apakah sepadan investasinya?
Saya mengerti sekali kesulitannya. Tapi mari kita balik pertanyaannya. Berapa harga yang harus dibayar kalau tidak melakukannya? Kita mungkin menghemat 15 menit di pagi hari, tapi kita mencuri potensi anak kita seharian penuh. Dan ada satu aspek lagi yang sering dilupakan orang, aspek sosiologis dan psikologis dari ritual sarapan itu sendiri. Maksudnya, momen makan bersamanya, bukan cuma makanannya? Benar, di dunia yang serba cepat dan individualis ini, sarapan mungkin satu-satunya waktu di mana keluarga benar-benar hadir bersama sebelum terpencar ke aktivitas masing-masing. Walaupun cuma 10 menit, saat orang tua duduk menemani anak makan, tanpa gadget, itu mengirimkan sinyal rasa aman yang luar biasa ke alam bawah sadar anak. Itu poin yang dalam sekali. Jadi sarapan itu semacam jangkar sebelum mereka berlayar ke laut lepas yang penuh badai. Analogi yang cantik. Ya, itu jangkar. Anak merasa didukung, diperhatikan. Ada riset yang menunjukkan bahwa anak yang rutin sarapan bersama keluarga memiliki risiko lebih rendah mengalami masalah kecemasan dan depresi. Jadi, fungsi sarapan itu bertingkat, dari bahan bakar sel otak, penstabil emosi, sampai pembentuk rasa aman psikologis. Luar biasa, kita sering meremehkan hal-hal kecil yang rutin, padahal disitulah letak kekuatan pembentuk masa depan. Tapi, bagaimana dengan anak yang tidak nafsu makan saat bangun tidur? Ini keluhan sejuta umat. Anakku kalau bangun, mulutnya dikunci rapat, dikasih susu saja mau muntah. Itu masalah kebiasaan dan ritme sirkadian. Seringkali itu terjadi karena makan malamnya terlalu larut atau terlalu berat, jadi saat pagi sistem pencernaannya belum siap atau tidurnya kurang. Solusinya bukan memaksa mereka makan porsi kuli bangunan jam 6 pagi. Mulai dari yang kecil. Seperti pemanasan mesin dulu? Ya, setengah pisang, sepotong kecil roti keju, atau segelas smoothie. Yang penting sistem metabolismenya bangun, jangan langsung disodori nasi goreng lengkap, biarkan tubuhnya beradaptasi. Lama-lama, jam biologis lapar mereka akan bergeser ke pagi hari. Ini tentang melatih tubuh, bukan memaksanya. Saya suka pendekatan itu. Bertahap tapi konsisten. Karena kalau dipaksa malah jadi trauma dan momen pagi jadi horor yang justru kontraproduktif dengan fungsi rasa aman tadi. Betul, jangan sampai meja makan jadi medan perang kedua. Fleksibilitas itu penting. Kalau memang tidak sempat masak, siapkan bahan yang bisa dimakan langsung seperti telur rebus yang sudah disiapkan malam sebelumnya, atau yogurt. Tidak harus mewah, yang penting komposisi nutrisinya ada. Protein dan serat. Itu mantra paginya. A, 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 A. Protein dan serat, sederhana tapi krusial. Omong-omong ada satu hal menarik yang pernah saya baca. Katanya kebiasaan sarapan di masa kecil itu berkorelasi dengan risiko obesitas di masa dewasa. Bukannya kalau makan sarapan malah nambah kalori, kok bisa malah mencegah obesitas? Logikanya terbalik memang, tapi masuk akal. Kalau anak melewatkan sarapan, tubuh mereka akan masuk mode kelaparan. Akibatnya, saat jam istirahat atau makan siang, mereka akan punya dorongan impulsif untuk makan makanan tinggi kalori, tinggi lemak, dan tinggi gula dalam jumlah besar, balas dendam. Binge eating karena kelaparan ekstrem sebelumnya. Iya, dan metabolisme tubuh yang sering dipuasakan secara tidak teratur cenderung akan menyimpan lemak lebih banyak sebagai cadangan energi karena tubuh takut tidak diberi makan lagi besok pagi. Jadi, sarapan pagi justru menjaga metabolisme tetap aktif membakar kalori secara normal. Ini investasi kesehatan jangka panjang, bukan cuma buat nilai ulangan matematika hari ini. Ini membuka mata sekali. Kita bicara soal sarapan, tapi ternyata kita sedang bicara soal membentuk arsitektur otak, stabilitas emosi, kesehatan mental, dan pola hidup seumur hidup. Rasanya repot sedikit di pagi hari, jadi harga yang sangat murah untuk semua manfaat itu. Sangat murah. Kita sering rela bayar mahal untuk les tambahan, beli vitamin mahal, atau gadget edukasi demi masa depan anak. Tapi kita lupa, fondasi paling dasar dan paling murah ada di piring makan jam 6 pagi. Tanpa itu, semua les dan fasilitas tambahan tadi tidak akan terserap maksimal. Seperti membangun gedung pencakar langit tapi semen fondasinya rapuh. Tepat, dan ingat, anak-anak itu peniru ulung. Kalau kita menyuruh mereka sarapan tapi kita sendiri cuma minum kopi sambil main HP dan lari keluar rumah, mereka tidak akan percaya bahwa sarapan itu penting. Do as I say, not as I do tidak berlaku ya di sini. Kita harus jadi contoh pemakan sarapan yang baik juga. Harus, jadikan itu ritual keluarga.
Walaupun cuma makan roti bakar telur selama 15 menit, itu 15 menit yang menentukan kualitas 23 jam 45 menit sisanya. Pembicaraan ini benar-benar mengubah perspektif saya tentang rutinitas pagi. Dari yang tadinya dianggap kewajiban yang mengganggu, menjadi sebuah strategi kemenangan. Strategi kemenangan. Saya suka istilah itu, karena pada akhirnya, kita ingin anak-anak kita menang dalam menjalani hari mereka, bukan sekadar bertahan hidup melewatinya. Betul sekali. Jadi untuk para pendengar, besok pagi saat alarm berbunyi dan rasanya malas sekali untuk beranjak ke dapur, ingatlah percakapan ini. Anda tidak sedang sekadar menggoreng telur atau mengoles selai. Anda sedang mengisi bahan bakar roket masa depan anak Anda. Anda sedang memberikan mereka perisai emosi dan fondasi berpikir. Dan jangan lupa, nikmati prosesnya. Lihat wajah mereka saat makan. Itu momen yang tidak akan terulang saat mereka sudah dewasa nanti. Sebuah penutup yang manis. Terima kasih banyak atas wawasan yang mendalam ini. Sarapan ternyata bukan sekadar tentang kenyang, tapi tentang kesiapan menghadapi dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya dan selamat menikmati sarapan esok hari.